Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama untuk memanfaatkan sebuah aplikasi khusus yang baru saja dilaunching di Kabupaten Dompu, yaitu Sejarah Pasaka. Sejarah Pasaka sendiri akronim dari Sistem Informasi Jadwal Acara, Pimpinan dan Satuan Kerja. Untuk bisa mengakses aplikasi Sejarah Pasaka di browser, di mesin pencari ya. Ini kita di komputer dulu, nanti ada versi mobile, ada versi desktop, dan ini adalah yang pertama untuk versi desktop. Di versi desktop admin kita akan seperti ini, kita ikuti panduan, mulai dari mengakses login admin. Nanti setelah login kita akan temukan halaman dashboard. Ada fitur data pegawai. Data pegawai itu akan berisi pimpinan, tambah, edit, dan hapus nantinya. Selanjutnya juga ada data jadwal, laporan, dan history login. Untuk melihat semua ini, kita bisa login di akun kita di browser. Kita ketik, silakan ketik jarahpasaka.dompukap.go.id/kantor. Kita isikan username-nya admin, kemudian passwordnya diisikan, klik sign in, dan inilah halaman dashboard yang tadi kita sempat singgung di awal. Halaman dashboard, kita sudah berada di halaman dashboard. Di halaman dashboard yang bisa kita lihat ada report, ya, report singkat dari kategori sosial kemasyarakatan adalah salah satu kategori. Demikian juga kegiatan resmi ke pemerintahan, kemudian ada kategori lain-lain. Dari 3 kategori ini kita bisa melihat jumlah atau banyaknya dari jadwal yang telah direkod oleh aplikasi ini. Sementara karena baru di launching, ini belum banyak kita lihat jumlah datanya. Selain halaman dashboard, ada fitur data pegawai. Sekarang kita klik fitur data pegawai. Pada fitur data pegawai, beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah tambah data di sini, tambah data dari pimpinan atau pegawai yang dimaksud yaitu admin. Dengan mengklik dengan klik tanda tambah, tombol tambah, kita akan melihat kita bisa entrykan kolom-kolom untuk admin, termasuk juga untuk pimpinan. Yang pertama isi kolom nama pegawai, kemudian jabatan. Jika itu adminnya lain-lain, bisa mungkin admin OPD atau mungkin admin di beberapa bagian di pusat pemerintahan, di sekretariat daerah Kabupaten Dompu. Lain-lain di sini untuk admin lain selain dari pimpinan utama. Selanjutnya setelah mengisi password, username dan password, bisa klik tambah, dan nanti akan kita coba jabatannya dipilih lain-lain. Username saya pilih ABG, passwordnya saya pilihkan, kemudian saya klik tambah. Dalam kolom data pegawai seperti ini tambahnya. Jadi Pak Zainal Mutakin ini adalah admin lain-lain. Saya di Kominfo, sebagai admin di Kominfo, bisa di-entrykan. Selain kolom tambah, ada kolom edit untuk mengedit data pegawai, data pimpinan sekalipun. Kita bisa klik arahkan ke tombol edit. Jika admin tersebut sudah tidak lagi sebagai admin OPD instansi-instansi tertentu, bisa di-push, atau jika tidak ingin dihapus ya diedit, misalnya personilnya ganti, tapi dengan instansi yang sama. Di latihan kita sekarang yang baru kita tambahkan, kita hapus saja. Seperti itu pemanfaatan fitur data pegawai. Selanjutnya kita beralih pada fitur berikutnya, data jadwal. Nah, di sini menarik. Data jadwal ini, jika sebuah jadwal itu belum terkonfirmasi, akan ada highlight warna yang berbeda pada tampilan data jadwal. Ini baru masuk, jadwal yang baru masuk ini akan berbeda warnanya dibanding yang sudah terkonfirmasi. Di item data jadwal sama seperti tadi, kita bisa
tambahkan jadwal, kita isi data dari jadwal tersebut, kita bisa tentukan tanggal, bulan, dan tahun dari kegiatan. Kemudian kategori ada 3 seperti yang tampil di halaman dashboard. Kemudian ditujukan pada siapa yang ingin diundang. Nomor surat bisa diisi. Kemudian foto dari undangan atau surat tersebut difoto, dan upayakan maksimal dengan besaran file di 2 hingga maksimal 200 KB kilobyte. Sini juga sudah tertera. Nah, agendanya apa, diisikan, lokasi di mana, kemudian kontak person dari pemohon pengaju untuk memastikan bahwa akan dapat dihadiri atau akan dihadiri oleh pimpinan yang mana, apakah beliau sendiri atau disposisi, beliau mendisposisikan pada pimpinan-pimpinan lain. Status tidak rahasia dan rahasia, pilih saja tidak rahasia karena terpublikasi. Jika sudah terisi kolom-kolom ini, formnya silahkan diklik tambah. Baik, ini adalah fitur tambah jadwal. Selanjutnya dari jadwal yang kita tambah, kita bisa edit. Kita contohkan di sini. Untuk mau melihat surat bisa, kemudian eventnya apa, agenda, lokasi, kategori, seperti yang kita isikan di kolom jadwal tadi. Karena sudah terkonfirmasi, event sudah jalan, jadi kita klik konfirmasi untuk menghadiri kegiatan tersebut. Jadwal juga bisa kita edit. Di sini bisa diedit, sesuaikan dengan keadaan terakhir, posisi terakhir dari undangan. Misalnya tadi kita dihadiri oleh siapa, kita bisa edit bahwa didisposisikan ke mana, siapa, kepimpinan yang mana. Kemudian bisa dihapus juga jadwal tersebut. Baik, itu untuk data jadwal. Dari semua data jadwal, ada 2 item penampil. Yang pertama semua jadwal, seperti yang sudah kita sama-sama lihat. Selanjutnya ada jadwal yang terkonfirmasi. Yang highlight ini kan jadwal yang belum terkonfirmasi. Kalau kita klik lihat, nah disinilah fungsi konfirmasinya. Yang bisa melakukan konfirmasi adalah admin dan pimpinan daerah. Nanti versi mobile itu di handphone dari pimpinan daerah, ini bisa mengakses konfirmasi, termasuk mendisposisikannya pada pimpinan yang mana. Untuk item jadwal terkonfirmasi, kita tidak akan melihat yang terhighlight ini. Ya, kita klik. Nah, eventnya yang tampil adalah sampai pembukaan event nasional Festival Tambora. Itu jadwal yang sudah terkonfirmasi, sedangkan yang masih merah ini yang belum terkonfirmasi tidak akan tampil di jadwal terkonfirmasi. Artinya kegiatan tersebut belum di-accept, belum diterima, belum dilihat, apalagi sampai terkonfirmasi. Itu adalah fitur data jadwal. Kita beranjak ke report ya. Yang utama memang fitur pimpinan, data pegawai, kemudian data jadwal. Di kuncian aplikasi ini ada di data jadwal. Kemudian untuk report, jika ingin melihat report, kita tentukan report awal, kemudian report akhirnya. Kita klik seperti ini. Bentuk report bisa kita save dalam bentuk file CSV, kemudian Excel, PDF, sama jika ingin dicetak, saya langsung print. Untuk kolom visibility ada ini untuk yang mau ditampilkan. Ada agenda, lokasi, dan status. Selanjutnya adalah history login. Semua fitur dalam fitur history login sudah terrekod aktivitas yang login di dalam aplikasi ini. Tentang history login juga bisa dibuatkan report, laporan untuk aktivitas dari login ke dalam aplikasi ini. Di dalam aplikasi ini pun merekam semua login, baik itu login dari dashboard maupun login dari mobile. Dan kolom terakhir adalah kolom keluar, fitur keluar. Jadi sign out dari aplikasi ini. Baik, untuk versi desktop kita rasa cukup. Kita akan beralih ke versi mobile. Untuk versi mobile,
juga bisa running di dua sistem, baik itu di dashboard maupun di versi mobile. Untuk mengaksesnya kita bisa mengetikkan di mesin pencarian kesayangan Anda ya, silahkan. Itu jarapasaka.dompukak.go.id. Ini adalah tampilan versi mobile-nya. Jika ditampilkan dalam bentuk mobile akan seperti ini. Halaman mobile aplikasi bisa menampilkan beberapa hal. Seharusnya di sini ada jadwal untuk hari ini yang bisa ditampilkan jika ada jadwal hari ini. Untuk melihat jadwal kemarin bisa lanjut di kemarin, silakan klik kemarin. Kemudian untuk besok jika ada jadwal akan tampil di sini. Karena tidak ada, akhirnya yang tampil adalah notif data jadwal besok tidak ada. Ini untuk melihat jadwal kegiatan. Selanjutnya untuk mencari jadwal di admin itu bisa memasukkan jadwal-jadwal yang sudah maupun yang akan datang. Kita bisa mencari beberapa jadwal, kita bisa mencari jadwal yang akan datang. Misalnya kita cek tanggal atau langsung saja bulan Juni. Mungkin ada tanggal 8 Juni, oh ternyata belum. Mungkin ada di tanggal 9 Juni. Nah, di sini ternyata sudah ada schedule yang pimpinan yang sudah terentrikan, sudah diinput. Bagaimana kita melihat Bupati dalam hal ini memiliki dua jadwal pada tanggal yang sama, yaitu pada tanggal 9 Juni, ada kegiatan yaitu resepsi HUT SMPN 1 Boja tanggal 9 Juni 2002 yang akan menghadiri yaitu pimpinan adalah wakil bupati. Jika ingin melihat lebih lanjut silakan klik tombol read more. Kalau mau melihat jadwal lebih banyak, mungkin ada, ternyata belum ada. Artinya pada tanggal 9 Juni 2002 baru ada satu jadwal dengan kriteria, dengan detail jadwal yang bisa kita lihat dengan klik more, klik read more, tombol read more. Lantas di mana untuk kita mengentrikan permohonan untuk terjadwalkan untuk dihadiri oleh pimpinan utama, yaitu bupati, wakil bupati, dan sekretaris daerah atau sekda. Caranya yaitu di tombol ini, segi baris 3 ini kan versi mobile. Dari tombol ini akan muncul beberapa pilihan. Selain mencari jadwal, memunculkan semua jadwal bisa dari sini. Kemudian saat kita mengajukan, yang pertama kita ajukan, kemudian kita mau melihat apakah sudah terkonfirm atau belum jadwal yang kita ajukan, bisa melalui cek konfirmasi. Yang cukup penting, misalnya kita mau melihat dulu semua jadwal, bisa kita tambah lebih banyak untuk melihat jadwal yang sudah kemarin. Kemudian kembali ke tombol. Jika ingin mengajukan jadwal, itu klik tombol ajukan. Nah, disinilah publik bisa mengajukan atau rekan-rekan OPD bisa mengajukan jadwal. Bisa isi waktu, tanggal, dan sebagainya. Kemudian kategori silakan dipilih. Ada 3 kategori, kemudian ditujukan pada siapa pimpinannya. Kemudian penting ini nomor surat usahakan diisi detail, karena nanti untuk cek konfirmasi itu berdasarkan nomor surat. Kemudian suratnya atau undangannya bisa diupload, difoto dengan klik tombol pilih file. Usahakan juga maksimum 200. Jika nanti 200 kilobyte itu kurang, melebihi 200 KB, mungkin filenya tidak akan bisa teruploadkan. Bentuk file yang bisa diupload untuk sementara JPEG ya, PDF dan lain-lain sementara belum. Mungkin ke depan dalam versi berikutnya dari aplikasi Sejarah Pasaka bisa kita tambahkan fungsi-fungsi dari gambar jenis file yang bisa diupload, termasuk maksimum besaran dari filenya. Selanjutnya
di kolom agenda bisa diisikan agendanya apa, berisi kegiatan dan sebagainya dari kegiatan tersebut. Kemudian lokasi bisa eventnya diisikan. Yang tidak kalah penting kontak person dari pengaju yang mengajukan jadwal tersebut, pemohon dari jadwal yang ingin menghadirkan pimpinan tersebut. Jika semua kolom sudah terisi, kita bisa mengklik tombol mengajukan. Nanti akan terkirim. Selanjutnya dashboard nanti akan terlihat seperti ini. Yang baru masuk akan terhighlight, yang belum terkonfirmasi masih berwarna merah. Jika sudah terkonfirmasi oleh admin khususnya pimpinan yaitu bupati, kan hilang nanti highlight atau warna yang berbeda itu seperti ini. Ini adalah yang sudah terkonfirmasi. Baik, kembali ke versi mobile. Di aplikasi ini fitur unggulannya adalah pengajuan. Aplikasi yang bagus adalah yang bisa berinteraksi. Ini yang akan memberi daya ungkit dari pelayanan jadwal pimpinan daerah. Jadi publik pun, masyarakat, atau mungkin diwakili oleh hierarki organisasi hingga tingkat kecamatan, bahkan jika dikoordinir oleh pihak kecamatan, nanti kelurahan bahkan desa itu bisa kolektif mengirimkannya dengan support dari admin di kecamatan untuk kegiatan-kegiatan, sehingga yang bisa mengakses ke pusat dashboard jadwal ini sampai ke level 3 sekalipun kan bisa melakukan permohonan untuk menghadirkan pimpinan daerah. Setelah pengajuan, pihak pemohon kan sering ingin mengetahui sudah sampai mana surat atau undangan yang telah mereka ajukan. Di sini tadi sempat kami ingatkan, yang terpenting adalah nomor surat. Jadi jangan sampai salah atau jangan sampai lupa, karena tombol cek di sini akan mengacak, akan mencarinya itu sesuai persis dengan nomor surat yang telah dientrikan di awal saat pengajuan atau melakukan permohonan. Sementara belum bisa simulasi, kalau ada permohonan kita ketik nomor suratnya dan silakan klik tombol cek. Untuk login di versi mobile itu ada kapasitas hanya pimpinan yang kita beri akses untuk bisa login, karena dengan akses admin versi mobile ini pimpinan bisa mengkonfirmasi apakah beliau ingin menghadiri atau mendisposisikan pada pimpinan lainnya. Kalau publik tidak ada hak akses untuk login, tapi hak untuk mengajukan, berinteraksi atas permohonan, atas kegiatannya untuk dihadiri pimpinan itu mereka punya, publik punya, termasuk OPD juga. Jika ada event-eventnya bisa melakukan hal yang sama, yaitu mengajukan permohonan selain membawa secara offline, misalnya surat yang masuk ke TU pimpinan, kemudian nanti didistribusikan ke bagian Prokopim, terutama protokol yang akan meramu berbagai jadwal yang sudah masuk, baik itu offline maupun melalui aplikasi. Saya rasa cukup ya untuk versi mobile. Berarti panduan kita kali ini untuk aplikasi Sejarah Pasakad sudah selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.